pagi dan selamat datang di acara etalase DPT atau Dasar Perlindungan Tanaman bersama host di episode kali ini Ajeng dan co-host kita yaitu Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di episode kali ini episodenya tuh spesial banget ya, otomatis narasumbernya itu tidak diragukan lagi keilmuannya, di mana narasumber di episode kita kali ini yaitu Bapak Yusmani Prayogo. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan acara etalase Dasar Perlindungan Tanaman atau di etalase DPT dengan episode kali ini yaitu pengendalian hama penyakit secara terpadu atau PHT, di mana narasumber kita kali ini adalah Bapak Yusmani Prayogo. Mungkin Bapak Yusmani bisa memperkenalkan diri kepada para audiens atau penonton kita. Terima kasih Mbak Ajeng sama Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri, nama saya adalah Yusmani Prayogo. Saya bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional yang ada di Jakarta, tapi saya berkantornya di Purwodadi yang dulu adalah ex-LIPI. Nah, saya di atasan saya itu ada Pusat Riset Tanaman Pangan, dan background saya adalah entomologi. Kemudian pengalaman riset saya keseharian atau tiap hari saya bergerak dalam bidang biopesticide atau pengendalian secara hayati menggunakan cendawan entomopatogen. Mungkin itu Mbak Ajeng, terima kasih. Nah, ini kan merupakan episode kedua dari etalase DPT Bapak, di mana episode pertama kemarin kita membahas terkait konsep timbulnya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, kalau misalkan kita kemarin membahas timbulnya, sekarang itu kita membahas tentang pengendaliannya, di mana salah satu pengendaliannya ini adalah pengendalian hama secara terpadu. Tapi sebelum kita jauh membahas soal konsep PHT ini, mungkin bisa menjelaskan Bapak terkait hama penyakit secara terpadu itu apa sih Pak? Oke, makasih Mbak Ajeng sama Bu Asti. Jadi pengendalian hama terpadu itu adalah merupakan konsep pengendalian yang memadukan berbagai teknik pengendalian dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Namun demikian, kita tidak alergi terhadap pestisida kimia. Karena apa? Karena pestisida kimia itu masih kita gunakan apabila komponen-komponen pengendalian yang lain itu tidak bisa menekan populasi hama itu pada batas ambang, di bawah ambang ekonomi atau ambang kendali, seperti itu. Nah, ada beberapa konsep dasar yang melatar belakangi dari pengendalian hama terpadu ini, yaitu ini menurut beberapa ahli seperti Watson itu adalah mengelompokkan konsep tersebut. Yang pertama yaitu unsur pengendalian secara alami, itu menggunakan musuh alami yang ada. Kemudian harus melakukan pengambilan sampel itu untuk mengidentifikasi, katakanlah di lapangan itu ada katakanlah hamanya. Kalau hamanya itu contohnya spesiesnya apa, hama penggerek atau katakanlah hama pengisap daun. Nah, kemudian kita harus melakukan istilahnya itu melakukan aras ekonominya, itu kita menentukan ambang kendalinya itu sampai seberapa. Dan itu akan lebih tokcer lagi apabila kita mengetahui bioekologi dari OPT yang menyerang tanaman tersebut. Contohnya nih, kalau katakanlah hama pengisap polong, jadi kita harus mengetahui bioekologi dari pengisap polong itu adanya di sebelah mana. Jadi dia adanya di dekat buku di mana terbentuknya polong. Jadi kalau kita menganjurkan aplikasi ke petani, jadi kita harus nozzle dari aplikasi itu harus diarahkan ke spot-spot terbentuknya polong. Itu cara pengendalian yang kita lakukan. Kemudian kalau contohnya nih, kalau hama penggerek umbi pada ubi jalar, Scillas formicarius, jadi itu hamanya itu ada di dalam tanah. Jadi bagaimana cara pengendalian itu akan menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih sulit. Dan itu yang biasanya belum dimengerti oleh petani. Biasanya petani hanya mengendalikan menggunakan pestisida kimia. Apalagi kalau
sudah beli pestisida kimia, biasanya petani itu kalau sudah datang ke toko pertanian itu sudah lupa. Jadi kadang-kadang penjualnya sudah memprovokasi untuk beli bahan aktifnya apa gitu. Nah, itu kalau sudah mengetahui bioekologi itu sangat terkait dengan bahan aktif yang akan dibeli seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau untuk pengendalian hama penggerek umbi tadi itu harus aplikasinya harus di permukaan pangkal batang. Jadi telur-telurnya itu diletakkan di situ. Jadi apalagi nanti kalau senyawa istilahnya pestisida nabati maupun kimia itu bisa menghasilkan atau membunuh stadia telur, itu akan lebih bagus. Efektif, maka pengendalian itu akan menjadi lebih valid dan lebih berhasil. Mungkin itu. Ini menarik ya Pak ya, tadi dengan konsep PHT ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus melakukan pengendalian dengan konsep PHT ini gitu ya Pak ya? Jadi gini Bu Asti, kenapa ada atau tercetus untuk melakukan pengendalian hama terpadu atau dikenal dengan PHT ini? Jadi kalau kita merefresh ke belakang, jadi itu ada istilahnya itu ada fase revolusi hijau, kemudian ada fase kritis atau fase bencana seperti itu ya. Jadi kalau fase ini revolusi hijau itu setelah Indonesia merdeka itu sampai tahun sekitar 1970-an. Jadi seperti itu ya. Jadi itu untuk menutup atau memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia ini, maka pemerintah menganjurkan untuk melindungi tanaman, kemudian mengaplikasikan pestisida kimia secara berlebihan. Jadi petani-petani itu untuk menyelamatkan hasilnya, jadi harus memilih teknologi pengendalian kimia. Itu adalah salah satu ujung tombak pada waktu itu, sehingga pada waktu itu terjadi adanya resistensi dan resurgensi. Dengan begitu maka petani terus meningkatkan dosis maupun konsentrasi, bahkan akan meningkatkan frekuensi aplikasi pestisida, Bu Ajeng, seperti itu. Nah, dengan begitu maka terjadilah bencana tadi. Jadi bencana itu terjadi sekitar pada tahun 1975 sampai 1986 seperti itu. Nah, itu makanya terus pemerintah menganjurkan untuk melakukan pengendalian secara terpadu. Karena apa? Karena pengendalian menggunakan pestisida kimia ini dianggap akan membunuh seluruh musuh alami yang ada, sehingga keseimbangan alam ini akan terganggu. Kenapa demikian? Karena predator maupun parasitoid di situ akan mati, sehingga tidak bisa berperan secara maksimal, sehingga keseimbangan alam akan terganggu, sehingga nanti pengendalian yang diterapkan itu tidak akan berhasil. Mungkin seperti itu Mbak Ajeng sama Bu Asti ya. Betul Pak. Berarti konsep ini memang mengharapkan kita lebih aware gitu ya Pak ya terhadap keseimbangan lingkungan tadi. Menariknya ada aspek ekonomi gitu ya, aspek ekologi dan sosial tadi gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu Asti. Jadi seperti itulah keberhasilan pengendalian hayati yang diterapkan oleh para pakar-pakar terdahulu, sehingga saya selalu berterima kasih kepada senior-senior saya, terutama pencetus pengendalian hama terpadu tersebut, dengan cara memadukan berbagai komponen teknologi pengendalian untuk menekan populasi hama pada batas ambang ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi nanti harapannya itu akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dibandingkan produk-produk yang konvensional.